Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita, yakni di pagi yang penuh dengan kecerahan, kebahagiaan, bisa duduk sejenak di masjid kita tercinta dengan harapan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang saleh, menjadikan orang-orang yang selalu taat, melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga menjauhi daripada segala larang-larangannya, sehingga kesimpulannya sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti akan menjadi sebagai ahli surga, berkumpul dengan para sahabat, syuhada, wassalihin, anbiya wal mursalin. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallam, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, antara yang baik dan yang jelek. Bukan demikian, sepantaslah bagi kita sebagai umatnya untuk mengungkapkan mada dan juga salawat dan salam kepada beliau dengan ungkapan kata-kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jemaah puan-puan, segenap hadirin jemaah salat subuh yang berbahagia, yang mana kemarin-kemarinnya sudah banyak telah kita sampaikan masalah wudu dan sebagainya. Maka di siang hari sekarang ini kita sampai pada babul ghusli, itu bab mandi, yang mana mandi itu sendiri ialah takrif daripada al-ghusli lughatan ialah as-sayla. Yang dikatakan mandi secara lughatnya, etimologinya ialah as-sayla, yaitu mengalirkan air. Jadi mandi secara bahasanya, secara kata-katanya ialah as-sayla, yaitu mengalirkan air. Ya, mengalirkan air di mana saja, mengalirkan air di badan, mengalirkan air di tangan, di kaki, dan sebagainya. Ini adalah dikatakan mandi secara
Wasyar'an, sedangkan mandi secara syar'nya ialah ta'mimu jami'il badan bil ma'i. Yang dikatakan mandi secara syar', secara syariat, yang bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala dan terjaga daripada Allah Subhanahu wa taala ialah ta'mimu jami'il badan, meratakan kesemuanya badan bil ma'i, dengan air. Dan yang dikatakan mandi, kalau mandi ingin mendapatkan pahala, kalau mandi yang mendapatkan kerjaan dan bisa menjadi asalnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah meratakan air pada seluruh badan, untuk meratakan air kepada seluruh badan. Biniyatil maksusatin, dengan menggunakan niat yang tertentu. Jadi mandi kita bisa memberikan pahala, mandi kita bisa menyebabkan asalnya ibadah kita, asalnya salat kita, asalnya taat kita dan sebagainya. Ini harus menggunakan niat. Biniyatil maksusatin, dengan menggunakan niat yang tertentu. Kalau semuanya mandi tanpa niat, maka mandinya itu tidak dikatakan mandi secara syariat, cuma mandi biasa saja. Ada orang semuanya mandi mengucurkan air ke badan, walaupun air mengena kepada seluruh badan, kulitnya terkena air semua, rambutnya terkena air semuanya, maka kalau seandainya tanpa niat, maka itu tidak dikatakan mandi secara syariat, tidak mendapatkan pahala, dan tidak menjadikan kesahannya ibadah-ibadah kita kepada Allah, yang mana ibadah itu membutuhkan suci daripada hadas. Ada al-ghusli khamsah, sedangkan hukum daripada mandi itu sendiri khamsatun, ada 5. Ini orang mandi, hukumnya orang mandi ini ada 5. Yang pertama adalah wajib. Ini ada mandi ada wajib. Mandubun, ada mandi yang sunat. Mubah, ada mandi mubah. Mandubun, ada mandi yang disunatkan, itu mandi yang dapat pahala. Mubahun, ada mandi yang mubah, yang diperbolehkan, itu mandinya tidak dapat pahala. Makruhun, yang keempat mandi yang dimakruhkan, itu ada mandi yang dimakruhkan, itu mandi yang tidak dianjurkan. Makruh ini istilahnya mandi yang tidak dianjurkan. Haram, yang kelima ada mandi yang diharamkan. Jadi mandi ini hukumnya ada 5, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Cuma yang haram di sini ada wajib. Ini ada mandi yang diharamkan ma'asul hati, mandinya haram tetapi mandinya sah. Itu andai kata ada orang mandi wajib, mandinya sah tapi haram. Yang kedua, mandi yang diharamkan ma'al hati, ada mandi yang diharamkan dan tidak
mandi wajib seumpamanya, atau dia mandi sunat. Dan mandinya itu asal mandinya, tetapi haram. Contohnya bagaimana? Idza kana bima'in maksubin, apabila airnya itu menggunakan air curian. Ya. Jadi hukum mandinya sah. Andai kata ada orang semuanya hari Jumat, yang mana hari Jumat itu adalah mandi disunatkan. Andai kata ada orang itu mandi, dia mandi sunat karena untuk menghadiri hari Jumat semuanya. Sholat Jumat, dia mandinya sah, tapi hukumnya haram apabila menggunakan air curian. Mandi, tetapi mandi di titiknya seseorang semuanya tanpa izin. Hukum mandinya sah, tapi haram. Atau dia junub, dia ingin mandi, di rumahnya tidak ada air, kemudian mandi di titiknya orang lain tanpa izin, maka hukumnya haram. Tetapi mandi wajibnya, mandi junubnya seumpamanya, ini adalah sah. Kecuali kalau mandi di dindingnya seseorang, di airnya seseorang, kalau sudah makhluk dia mengisi. Ini berarti ada airnya seseorang, semuanya walaupun tanpa izin, dia yakin dia mengisi, baru tidak apa. Kalau tanpa izin ada keraguan, ini diperbolehkan apa tidak ya? Ini adalah hukumnya haram. Yang kedua ialah haramun ma'ada sifati. Haram dan juga mandinya tidak sah. Ada orang apabila mandi wajib seumpamanya, atau mandi sunat, ini mandinya haram dan juga mandinya tidak sah. Bagi siapa? Idza kana haidhan bi niyatin ta'abbudi, yaitu bagi orang perempuan dia dalam keadaan haid kemudian dia mandi. Jadi ibu-ibu, ini bagi ibu-ibu mandi sebelum waktunya haid dengan niat ibadah, ini adalah hukumnya haram. Ini orang yang masih haid semuanya ya, masih haid. Kemudian dia ingin mandi wajib semuanya, tetapi dia masih yakin dalam keadaan haid, maka mandinya tidak sah, hukumnya haram. Jadi ibu bapak yang akan hormati, yang pertama bahwasanya mandi itu hukumnya ada 5, ada wajib. Contohnya yang wajibnya apa? Ini banyak. Kita nazar usra masnunata, itu apabila ada seseorang dia nazar mandi di hari Jumat, di hari Jumat nanti kami nazar akan mandi, maka nazarnya itu menjadi wajib. Dan juga lagi mandi wajib ialah diantaranya ialah khurujul mani, keluarnya mani, ini yang wajib. Sedangkan yang sunat ialah al-istinati wal bidati. Mandi yang disunatkan ialah seperti mandi Jumat dan juga mandi 2 hari raya. Mubah yang dibuatkan ialah hidakan tabardi awal bidul sunnati. Yang kedua, yang ketiga ialah niat, ialah ada orang mati dengan tujuan agar dia banyak fresh umpamanya.
panas, waktu panas-panas waktu kita dari bepergian semuanya kemudian dia mandi. Apa tujuannya? Untuk fresh badannya, untuk mendinginkan badan. Atau bersih saja, biar bersih. Beda dengan hati dengan perhatian ibadah. Ini adalah lupa alias perbuatan tadi tidak dapat paham. Sedangkan contoh daripada mati yang dimaksudkan ialah al-husnu bimasih lissohimi. Mandi yang dimaksudkan ialah mandinya seseorang yang sedang puasa, kemudian dia menyelam ke dalam air. Ini orang yang berpuasa menyelam ke dalam air, ini adalah nyaman makruh. Ada sungai semuanya ya, sungai lebar airnya besar, kemudian dia menyelam ke air. Ini bagi orang yang berpuasa makruh. Tetapi kalau seandainya dia yakin kalau dia menyelam ke dalam air, maka air akan masuk ke dalam tubuhnya melewati hidung, melewati mulut, melewati lubang dua semuanya. Kalau dia yakin, kalau seandainya dia mandi menyelam ke dalam sumur, ke dalam sungai, yakin akan ada air yang masuk ke dalam tubuhnya, maka tubuhnya haram. Yang tubuhnya haram kalau yakin. Kalau yakin. Karena apa? Karena orang berpuasa itu diharuskan menjaga dari setiap yang membatalkan kepada puasa. Ini adalah hukum-hukumnya mandi. Ada. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, sedangkan mandi sendiri ada sebab-sebab. Mujibatul mufti sittatul wa ismani. Sebab-sebabnya yang mewajibkan orang itu mandi sittatul, yaitu ada 6 perkara. Wa ismani, sedangkan 6 perkara itu dibagi 2 lagi. Itu perkara yang mewajibkan mandi ini ada 6 perkara. Dan 6 perkara ini dibagi 2. Yang pertama, lisan salah satu. Yang pertama ialah perkara yang mewajibkan mandi khusus kepada orang perempuan. Itu ada 3 perkara yang mewajibkan mandi, tetapi ini khusus terjadi kepada orang perempuan. Kalau orang yang laki-laki tidak bisa. Apa 3 perkara itu? Ialah al-haid wal nifas wal wiladah. Itu perkara yang mewajibkan mandi yang khusus kepada perempuan ada 3. Yang pertama adalah disebabkan dengan haid. Orang haid dia wajib mandi. Ini adalah khusus perempuan. Wal nifas, dan orang yang nifas. Itu nifas ini ialah keluarnya darah setelah melahirkan. Dan melahirkan. Jadi orang melahirkan khusus kepada orang perempuan wajib mandi. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua ialah mayastariku fihi rijal wa nisa, ialah sesuatu yang mewajibkan mandi
yang bisa terjadi kepada orang laki-laki dan juga bisa terjadi kepada orang perempuan. Ada 3 juga. Berarti yang khusus kepada orang perempuan ada 3, yang bisa terjadi kepada laki-laki dan perempuan ada 3. Berarti kesemuanya 6. Apa yang bisa terjadi kepada laki-laki dan perempuan ialah waya al-jima'u, ialah jima. Itu jima ini bisa terjadi kepada perempuan dan laki-laki. Cuma di kitab lain bahwa ibu yang kami hormati ini menggunakan ibarat, menggunakan kata-kata iltiqa'ul khitanaini, bertemunya 2 kesunatan. Itu jima. Yang kedua adalah yang bisa menurunkan orang itu wajib mandi. Yang kedua adalah keluarnya mandi. Orang keluar mandi ini bukan cuma orang laki-laki saja yang bisa keluar mandi, tetapi orang perempuan juga bisa keluar mandi. Yang ketiga adalah mati. Orang mati. Ini orang mati. Ini adalah salah satu yang menyebabkan wajib mandi. Tetapi yang mandi bukan wajibnya, tetapi dimandikan. Mana mati ini adalah bisa terjadi pada orang laki-laki dan juga pada orang perempuan. Terus sekarang pembahasannya. Mujibat yang pertama ialah ilajul fasafati bil farji. Penjelasan daripada perkara yang bisa menunjukkan mati. Yang pertama adalah ilajul fasafati fil farji, ialah memasukkan khasafah, memasukkan zakar, memasukkan kemaluannya orang laki-laki fil farji, dalam kemaluan yang lain. Ini Bapak Ibu, memasukkan kemaluannya orang laki-laki kepada kemaluan yang lain, ini adalah mewajibkan mandi. Aila junai aila sudah sama al-kabrota wadabitul farji, sedangkan batasan daripada sesuatu yang dikatakan farji ialah kullu sama farjan, ialah setiap sesuatu lubang. Kullu sama farjan, setiap sesuatu yang dikatakan lubang. Jadi lubang apa saja ini kalau bahasa Arabnya adalah farji. Selain akan bulan atau baik lubang itu berupa dubur atau berupa kubur, alias kalau semuanya orang perempuan, baik lubang yang ada di arah depan ataupun lubang yang ada di arah belakang. Ya, dengan lubang bagi orang perempuan ini kan ada 2, lubang depan, lubang belakang. Dan keduanya ini adalah farji, dikatakan farji. Cuma kalau kita dirinci lagi, kalau yang di depan namanya dubur, ya. Kalau yang di depan namanya kubur, kalau yang di belakang adalah dubur. Min adamin, baik daripada manusia atau selain manusia.
Hayyin awayitin, baik lubang itu padanya orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal. Jadi secara kesimpulannya ialah memasukkan zakat, memasukkan kemaluannya orang laki-laki kepada kemaluannya orang perempuan, baik kemaluannya itu berupa manusia ataupun berupa hewan, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal, ini adalah tetap mewajibkan mandi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, andai kata ada menemukan seseorang semuanya ya nauzubillah, ya, menemukan seseorang di kandang sapi semuanya ya nauzubillah, kemudian dia melakukan seksual dengan sapinya semuanya, atau dengan binatang peliharaannya, atau dengan ayam semuanya. Dan ini wajib mandi hukumnya, walaupun tidak keluar mandi. Karena apa? Karena keduanya ini adalah hukum tersendiri. Jadi memasukkan kepada kemaluan ini wajib mandi. Kalau keluar mandi ini wajib mandi lain. Hayyin awayitin, baik binatang itu sudah keadaan mati atau masih hidup, orangnya itu sudah meninggal ataupun masih hidup, dalam orang semuanya ya, saking cintanya semuanya, saking cintanya kepada ceweknya, saking cintanya kepada istrinya, dia sudah yakin istrinya sudah meninggal, saking cintanya. Jadi istriku sudah sehidup semati semuanya, sudah sehidup semati, sudah meninggal, yakin sudah meninggal, saya akan menghabiskan nafsu saya untuk yang terakhir kalinya, katanya semuanya. Ya, untuk terakhir kalinya akan melakukan ini semuanya. Maka dia keluar mandi atau tidak keluar mandi, orang itu wajib mandi. Kenapa? Karena keluar mandi ini satu sebab yang lain. Melaksanakan jima ini adalah sebab yang lain. Jadi kedua-duanya mewajibkan mandi. Kemudian bapak-bapak kami hormati, yang kedua adalah perkara yang merupakan wajibnya mandi. Yang kedua ialah keluarnya mandi. Fal mani la yujibul ghusla illa idza balaga. Mani tidak bisa mewajibkan mandi, tidak bisa dikatakan orang itu junub illa idza balaga, kecuali mani itu sudah keluar daripada kemaluannya. Jadi bapak ibu yang akan hormati, mani itu keluarnya mani tidak bisa menyebabkan mati, tidak bisa mewajibkan mati illa idza balaga, kecuali mani itu sudah keluar dari kemaluan. Kalau sekarang tidak keluar dari kemaluan, semuanya ada seseorang yang samputnya sangat besar sekali semuanya ya, sehingga tidak boleh tidak, kalau seumpamanya melihat cewek, kalau seumpamanya melihat perempuan yang langsing-langsing ya, yang mulus-mulus, maka dia nanti kepalanya akan tercerai.
keluar maninya semuanya. Kemudian karena dia itu berkumpul di area ramai semuanya, ini kalau keluar basah nanti celananya semuanya ya. Atau dia pernah ada di masjid, kalau sampai keluar sini, ini haram ada di masjid. Kemudian setelah itu puncak sahwatnya, kemudian dibuka, kemudian dipegang, ya dipegang, sehingga maninya itu tidak keluar, maka seseorang itu tidak wajib mandi. Walaupun sudah terasa, tapi terasanya maninya masih ada di dalam kemaluan atau misalkan langsung dipegang, ya, dipegang dikencangkan, atau dia mengambil tali semuanya, ya, dari ayat ramai kemudian kemaluannya kencang keras, ini terasa keluar, kemudian dia pergi keluar ataupun kemana ambil tali karet, ya diikat semuanya ya, maka dia tidak wajib mandi. Jadi bapak ibu yang kami hormati, keluarnya mandi, ya, merasa keluar mandi tetapi tidak jelas keluar daripada kemaluan, ini tidak mewajibkan mandi. Nah, seandainya sekarang falau baqiya maniyu fi qasabatil zakari fala yujibul usra, kalau supaya sekarang maninya itu masih tertahan di dalam kemaluannya, maka tidak mewajibkan mandi. Babitul mani alladhi yujibul usra, sedangkan batas-batasannya mani yang mewajibkan mandi ini ada dua. Bapak Ibu, batasannya mani yang mewajibkan mandi ini ada dua. Ini ada dua sebab. Yang pertama adalah ayyakuna mani saksi nafsihi, mani yang keluar daripada kemaluannya ialah maninya sendiri. Jadi satu mani yang keluar yang bisa mewajibkan mandi ialah mani yang keluar itu adalah maninya sendiri. Kalau semuanya sekarang maninya orang lain yang keluar, maka tidak wajib. Contohnya sumbernya ya, sumbernya ada seseorang menggunakan suntikan sumbernya, ya, suntikan kan sekarang banyak orang nih, suntikan pakai suntik ataupun kalau istilahnya sekarang sapi istilahnya, ada sapi yang disuntik, ingin biar sapinya melahirkan sapi Brahma semuanya, biar sapinya melahirkan sapi limusin, kan ada itu kan. Jadi ngambil maninya sapi limusin kemudian disuntik. Kemudian andai kata mani itu keluar, kalau semuanya itu manusia, kalau semuanya mani yang disuntikkan keluar dari kemaluannya, maninya orang lain tadi yang disuntikkan, maka tidak wajib mandi. Jadi yang mewajibkan mandi, maninya harus maninya sendiri. Ini adalah yang pertama. Fala yujibul ghuslu idza kharaj minhu maniyyu ghairihi, maka tidak diwajibkan mandi wajib apabila mani yang dimasukkan kepada kemaluannya orang laki-laki ataupun kemaluannya orang perempuan, ini tidak mewajibkan mandi apabila maninya orang lain. Walakin, tetapi bapak-bapak ibu, tetapi kejadian yang semacam itu
yang betul wudunya apa? Batal. Jadi tadi yang dikata ada orang perempuan disuntik semuanya ya, disuntik menggunakan maninya orang laki-laki, kemudian mani yang sudah masuk ke dalam, kemudian keluar lagi. Dia tidak wajib mandi, tetapi wudunya apa? Batal. Kenapa? Karena di antaranya yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan. Sedangkan keluar mani ini tidak membatalkan wudu. Kemudian yang terakhir, ayyakuna al-mar'u awwala marratin. Ayyakuna al-mar'u awwala marratin. Yang kedua, mani yang keluar daripada kemaluan tadi harus keluar pertama kali. Fala yajibu al-ghuslu idza adkhala summa kharaja minhu marratan saniyatan. Maka sekarang tidak diwajibkan mandi apabila mani tadi keluar yang kedua kalinya. Ada mani keluar yang kedua kalinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ada orang laki-laki. Nah, tadi yang pertama harus maninya sendiri. Yang tadi yang pertama. Nah sekarang mani yang keluar harus mani pertama kali keluar. Kalau mani yang keluarnya sudah kedua kalinya, maka tidak wajib mandi. Contohnya bagaimana? Itu seperti ada seseorang, seumpamanya ya, dia sudah keluar mani kok disimpan di dalam wadah, seumpamanya disimpan di dalam wadah maninya tadi. Lalu tadi kemudian dimasukkan kembali, seumpamanya ya, kembali yang perempuan keluar mani seumpamanya. Kemudian ya saya, ini mani saya yang keluar, nah saya masukkan lagi seumpamanya. Tidak tahu menggunakan apa, tidak tahu. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam kemaluannya, keluar lagi. Maka keluarnya yang kedua kali tadi tidak wajib mandi. Tetapi yang mewajibkan mandi yang pertama kali keluar. Jadi semuanya contohnya ada seseorang keluar mandi. Kan keluar mandi wajib mandi. Sudah mandi dia. Dia mandi sudah keluar mandi. Dan setelah mandi, kemudian mandi yang keluar tadi ada digelar semuanya dimasukkan kembali. Maka dia tidak mandi, dia wajibkan mandi yang kedua kali. Nah, itu Bapak Ibu yang kami hormati, perkara yang mewajibkan mandi, yang antaranya adalah jima, ya, bersetubuh suami istri, dan juga keluarnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan mandi wajib tersebut, kalau yang kita mandi misalnya siram tapi kita harus sampai juga mandi gugur kewajibannya atau memang harus dikosong seperti itu. Kedua, langsung diniatkan untuk hidup. Apakah sebetulnya kita boleh yang lain sebelah kanan ada ini Bu, izin bosan saja ya tentang masalahnya. Kalau dari misalnya kita
tanpa menggosok. Ya, ini Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya mandi atau wudu ini adalah hukumnya sunat menggosok anggotanya. Kalau mandi anggota mandi, kalau wudu anggota wudu. Ini adalah menggosok. Ini hukumnya sunat. Tetapi kalau seandainya nanti mandi ataupun berwudu, kalau seandainya tidak digosok, airnya tidak sampai menyerap kepada anggota badan, maka itu hukumnya wajib. Okay. Kalau dia yakin, kalau seandainya tidak digosok, maka air tidak menyentuh kepada anggota wudu, maka hukumnya wajib. Ataupun dia berarti kalau sampai tidak digosok, dia tidak menyerap kepada kulit ataupun dalamnya rambut, maka dia wajib. Yang itu yang wajib menggosok adalah ketika dia punya jenggot yang tebal. Ya. Tetapi kalau tebalnya punya laki-laki, ini tidak wajib kalau punya laki-laki. Tetapi kalau perempuan soalnya ada jenggotnya besar, tebal. Kalau perempuan ini wajib menyampaikan air kepada dagunya. Kenapa? Karena tubuhnya tidak biasa. Kalau orang laki-laki sudah biasa tubuh, maka dalam tubuhnya tidak diwajibkan menyerap ke dalam kulit di jenggot. Orang laki-laki karena biasa tubuh jenggot. Kalau orang perempuan karena tidak biasa, kalau dia semuanya punya jenggot, maka dia wajib. Bagaimana kalau tebalnya dibuka digosok? Kalau perempuan, nih. Atau dia mandi wajib, rambutnya seumpamanya, ya rambutnya keriting sangat, ya keriting sangat. Kalau seandainya air tidak menyentuh kepada kulit rambut, kulit kepala, maka dia wajib digosok-gosok. Ya, berarti ini kalau dia yang menggosok anggota badan ketika wudu ataupun mandi, ini adalah sunat. Tetapi ketika dia yakin air itu tidak sampai, maka dia wajib. Kemudian yang kedua, apa tadi? Kemudian yang kedua, apakah dari mandi itu diwajibkan juga niat wudu? Ini untuk niat wudu tidak diwajibkan. Ya, ini mandi itu ya udah niat mandi saja, dia sudah menggugurkan kewajibannya. Dan ketika mandinya tidak melaksanakan sesuatu yang membatalkan kepada wudu, ya, ketika mandinya tidak terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, maka dia sudah suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Alias bagaimana? Alias mereka itu sudah punya wudu dengan syarat tidak ada sesuatu yang membatalkan pada wudu. Apa yang membatalkan pada wudu? Ini tersentuhnya tangan kepada kemaluan. Jadi ketika mandi, tangan jangan menggosok kemaluannya. Kalau ketika dia mandi menggosok kemaluannya, maka wudunya batal. Jadi kalau dia ketika dia ini mandi ingin mendapatkan kedua-duanya, ya jangan tangannya jangan menyentuh kepada kemaluan belakang atau kemaluan yang di depan. Ini mandi nama tubuh kita kembali digosok, kemudian kemaluannya yang di belakang digosok juga semuanya. Ya. Ini kalau sudah tersentuh, wudunya sudah batal. Tetapi kalau mandinya tetap bisa. Ya, jadi mandi itu bisa juga menyucikan hadas besar dan juga hadas kecil. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, siap. Ini kalau kita ini
yakin. Kalau kita udah yakin, ulima biridho, sudah yakin bahwasanya dia itu, maka sudah tidak ada masalah. Ini yang diharapkan, dia yakin, ya. Yang diharapkan adalah dia yakin, dia tidak mengizini. Ataupun dia tidak itu, maka itu adalah haram. Dan itu bisa terjadi kepada apa saja yang bukan milik kita. Bahkan kita ini berjalan di teras ataupun di halaman rumahnya orang lain, ini adalah hukumnya haram. Tetapi karena sudah kebiasaan, yang diperbolehkan, ya maka jadi halal. Tetapi kalau seandainya kita ini masih ragu-ragu, ini kalau saja kita ini ada ini minum, ini halal pada yang terlihat pada, maka ini adalah orang tersebut sebaiknya ditinggalkan kalau orang tersebut. Makanya kemarin itu ketika ada musalla yang masih di, kan ada ceritanya itu ya, pernah baca di YouTube. Ini ada anak kecil yang sudah tertimbun reruntuhan musalla di pondok yang itu, sehingga dia itu katanya ada air aqua katanya di dekatnya. Padahal dia sudah 2 hari katanya dia. Udah 2 hari haus. Dia ada air aqua di dekatnya, dia tidak mau minum. Padahal anak santri. Apa alasannya? Karena tak tahu pemiliknya. Ya, tak tahu pemiliknya. Dan buka gila mana buka. Tinggalkan sesuatu yang menjadi keraguan sehingga nanti akan menjadi syubhat dan sebagainya yang menuju kepada keyakinan. Ini banyak ribut, tetapi kalau sekarang dia ini lupa uang tenaga kan 100. Ini udah yakin ini rela. Ini kan begitu sekarang ya. Ini rela orangnya halal. Apalagi sekarang memikirkan hal yang ini ya, dari cabut aja saja. Ya. Ini pokoknya kalau kita bercerita tentang masalah fikih, ini banyak. Kalau fikih ya, ini bisa jadi kalau tidak diambil mubazir. Ya, kalau tidak diambil orang semuanya. Jadi kalau tidak diambil, ini akan menjadi menghina harta Allah. Ya udah ambil saja. Ini juga tidak apa-apa daripada uang 100.000 nanti terkena hujan sore dan sebagainya, kan ini menjadi sia-sia. Tetapi kalau orang sufi, kalau orang tasawuf, hal yang semacam itu tidak mau. Karena apa? Karena ragu-ragu itu adalah sesuatu perkara yang bersih subhan. Ya, al-halal yubayyinun wal haram yubayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Perkara yang halal jelas, yang haram jelas, dan apa yang terjadi di antara keduanya ini adalah ada suatu perkara yang subhan. Itu aja ketua ya. Ya mungkin tanya lagi. Ya ketua, boleh ketua. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu muda waktu kita juga mami akan mati itu masih tapi kita sudah kita Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sebetulnya itu belum sampai ya. Antaranya mani sebetulnya suatu perkara yang keluar dari besar kalau kita rinci. Kemudian ulama ini cuma membahas antaranya mani
wadi, mati. Ya, jadi untuk membedakan antara ketiga itu, maka ini ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Tanda-tanda yang pertama, ketika air itu akan keluar, kalau dia itu sadar, ada kelezatan, ada keenahan, maka itu adalah mani. Ya, ketika dia sadar, kemudian itu keluarnya enak semuanya, itu adalah mani. Dan lagi tandanya mani itu, ya, keluarnya muncrat, alias keluarnya seakan-akan ada tekanan. Ini adalah mani diantaranya. Kalau yang tanpa itu ada keluarnya sesuatu dari kemaluan kita, ini tak terasa enak, tidak muncrat, tidak seperti air yang ditekan, maka itu adalah bisa dipastikan mati ataupun wajib. Ya, jadi kesimpulannya sekarang, kalau mani wajib mandi, tidak najis. Ya, kalau kita yakini bahwasanya sesuatu itu yang keluar mani, kasusnya mani, dan diantaranya adalah bau, ya, ada baunya, maka itu wajib mandi, tidak najis. Kalau kita yakini wajib ataupun mandi, tidak wajib mandi, wuduknya batal. Tidak wajib mandi, wuduknya batal, dan barangnya itu najis. Ya, insyaallah ini minggu yang akan datang ini akan pembahasannya. Ya, ya, jadi kalau kita yakin di percaksa ini semuanya ini, oh ini mandi, ya kalau kita yakin mandi harus wajib mandi, dan boleh dibuat dipakai sholat, boleh dipakai sholat. Kalau ini dipercaya ini ada semuanya, ya, ada kental-kental, ini wadi semuanya bertisah, ya, ini tidak boleh dipakai sholat karena najis. Jadi itu saja Bapak-Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kajian di subuh sekarang ini jalan ilmu yang barokah dan manfaat dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'ala a'lamana fi 'alina alladhi yanfa'una wa qarabatina fi al-Fatihah. A'udzu billahi dari kami kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi